Kembali berjumpa di dalam acara kita Mahalabio Komedi Banjar Bandar. Lucu lah. Lucu benar. Asa bertahun-tahun. Asa keganangan lo acara kita. Udahan tak beli kujuran. Amin. Jalan-jalan ke pasar baru. Ke pasar baru tas sepak kayu. Kalau boleh berkata sesuatu, ading baju ungu I love you. Ingat-ingat berapa umur anak ikam? Anakku seumuran anak ikam. Berarti sama. Oh, anak kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lain acara Mahalabio. Lain. Ini acara secangkir kopi. Halo kula-kula dan selamat datang. Waninya. Waninya. Kan ini kan menyuruh. Kan menyuruh. Kayak ada yang mengetok lawang. Mengetuk lawang siapa? Waalaikumsalam. Yudi mana nih Yudi? Nah. Yuk. Ini Kesah. Ini stageku. Anu, salah. Kesahnya nih. Sebelah bang. Anu. Duduk. Duduk. Paling dah kita. Sana. Apa Kesahnya nih? Inggi lawas anu weh. Asa kagak. Kenapa jadi bertiga situ? Iya loh. Aduh, salah kita. Salah situ. Ramli Jamal Fajar, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Duta TV. Jumat sore, Jumat Inspirasi. Kembali saya Diana Rosyanti menjumpai Anda. Dan hari ini agak spesial karena kita menemukan atau memanggil kembali anak-anak yang hilang. Ini ada 3 anak-anak yang hilang. Anak-anaknya Duta Televisi. Ada Ramli, Jamal, dan Fajar. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Kalau kita flashback di Duta Televisi, kalau dulu tuh ada yang namanya stand up komedi ala Banjar. Itu kita yang pertama kali memulai untuk membuat ini ada di Kalimantan Selatan. Dan mereka bertiga bersama tim-tim yang lainnya, kebetulan sekarang semua pada pergi kemana ya? Nah, acaranya sudah bungkus soalnya ya. Tapi mungkin dari obrolan hari ini mudah-mudahan kita bisa menghidupkan kembali acara Mahalabio yang katanya sih ini sangat-sangat dapat rating tertinggi untuk penonton Duta Televisi. Baik, kita akan ngobrol dengan Ramli, Jamal, dan Fajar. Ada sesuatu yang membuat kami sebagai rumah bagi mereka di awal, yang kita bilang boleh bilang begitu ya. Ya, mereka baru saja mendapatkan penghargaannya apa, dan kalau kita lihat di bajunya, di bajunya ada bordiran Paski. Nah, itu apa itu Paski? Kita akan obrolkan. Mati. Kenapa? Nah, ikam tuh kayak enak mati. Jadi kita ambil. Oke. Dan kalau kita lihat di bajunya ada tulisan yang sudah agak berbeda ya, ada label yang sekarang menyemat kepada mereka yaitu Paski. Apa itu Paski itu Ramli? Coba. Paski ini Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia. Weh, sudah masuk dalam level artis Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiganya. Baik, ini kalau ngomong kita pakai bahasa Indonesia itu ada kaku-kaku sedikit ya. Kita bercampur-campur aja gin lah. Nah, gitu nah. Nama kita. Kisahnya dulu kayak apa penghargaan kemarin tuh, penghargaan apa, terus kenapa sampai ke nasional, terus kenapa sampai akhirnya didaulat masuk di dalam Paski. Ramlika, Jamalka, Fajar kan anak Jadi gini Bu, awalnya Bro, mungkin dijelaskan oleh Ramli aja Bu. Itu kan. Ya kisahnya gimana? Jadi awalnya Aduh saya sedih. Emang di awal tuh memang berjuang tuh memang rasanya sedih. Sedih memang bujur. Betis gue dijajakkan ya. Ini takawan buan Sri Mulat bujuran nih. Jadi awal kami bisa bergabung di Paski ini pula pada tahun 2022 tadi. Setahun yang lalu itu ada kami dilantik. Jadi sebelum lagi itu sebenarnya Paski di Kalimantan Selatan ini sudah ada.
Di era mungkin di tahun kalau kata salah di 2011-2012 Dada Paski itu ketuanya Abah almarhum Jenderal Lala. Oh, Kemudian- ya, artinya memang sudah dibentuk Sudah sebetulnya. ada, kemudian cabang Kalsel. cabang Pengda Kalsel kami nyebutnya. Kemudian dan Akum sempat jadi di tahun 2022 masuk lagi kami Yang Titik. anum-anum nih. jangan nomor berkolaborasi dengan pengurus yang lama. Nah, lalu diadakanlah pelantikan tahun tadi yang dilantik langsung oleh ketuanya Pak Jarwo Kuat. Langsung nasional ya. Langsung ya. Oke, eh. baik. Nah, kemudian di tahun ini ada lagi namanya ajang penganugerahan Anugerah Komedi Indonesia yang ketiga sebenarnya. Nah, di tahun ini itu ada kategori 4 kategori baru. Di antaranya salah satunya itu seniman komedi tradisional. Nah, jadi untuk Paski Pusat mengirim surat ke pengda-pengdanya seluruh provinsi yang ada pengdanya menentukan siapa nanti yang akan dikirim karena sedang mencari seniman komedi tradisional. Dan berembuklah kami dan akhirnya muncullah nama Ramli yang dikirimkan ke sana atas nama Pengda Kalsel juga. Kemudian ada sekitar 8 Masuk nominasi. provinsi yang masuk nominasi. Jadi, kemudian dipilih juri dan alhamdulillah kita Nomor 1 kita terpilih menjadi terbaik. terbaik. Apa sih judulnya tuh terbaik nomor 1 atau bagaimana? Seniman komedi tradisional terpilih. Oh, terpilih. terpilih. Oke. Tepuk tangan untuk Ramli. Pokoknya hari ini program kita banyak kita tepuk tangan aja, tapi hadang dulu lah. Fajar. Nah, ini kan tadi yang dipilih kan Ramli lah, dikirimkan ke sana. Lalu terpilih secara nasional. Menurut hati kecil Ikam tuh nah, sebenarnya pantas kada sih nah Ramli itu dapat juara tuh nah, dapat yang terpilih itu nah. Bu, ini jawaban jujur kan ada kak? Jujur-jujurnya. Ya Ray, anggap aja nya kada ada. Pantas bu, Pantas Ramli kenapa? pantas. Kenapa? Itu bu, diajamnya. Karena pantas memang Ya. karena Ramli kan orangnya memang lucu, terus sudah berkiprah lebih dari 5 tahun di dunia komedi dan kemarin juga diakui oleh Bapak Jarwo dan lain-lainnya kan kami kan kemarin pas pelantikan ada pentas sama Pak Jarwo, Pak Denny dan Daus Separo. Dan Pak Jarwo di sana melihat wah ada potensi nih Kalimantan Selatan nih Pak Ramli. Nah dari situ Pentasnya secara langsung tanpa ada taping-tapingan lah. ya Tanpa ada Briefing. Iya. Briefing. Jar Jamal sendiri kayak Pak, kan kayaknya lebih sering nih nah begandengan yang kayak orang bini, laki bini aja kalau Ramli nih. Nah, terus Inyan yang terpilih. Gitu. Kenapa kada Ikam? Karena memang waktu itu yang video kita kirim tuh memang yang ditonjolkan memang Ramli. Karena Ramli waktu di video yang judulnya apa Ram? Kisah Sang Mantan. Kisah Sang Mantan. Itu kan Ramli jadi KI. Nah, jadi memang Ramli yang ditonjolkan, ulun itu sekadar kisi-kisi aja waktu masuk di videonya. Voucher itu. Oke. Oke. Baik, tapi ya, apapun itu betul bahwa Ramli secara personal itu muncul sebagai yang terpilih mewakili Pengda Paski Pengda Kalsel. Tapi sebetulnya bagi kita di Kalimantan Selatan itu kan akhirnya secara institusi ya, secara organisasi yang muncul adalah Pengda Kalsel atau Paski atau teman-teman yang berada di dalamnya itu sudah dilihat orang lah. Kira-kira ada dampaknya kada dari terpilihnya itu? Walaupun baru beberapa waktu ya gitu loh. Ada dampaknya nggak ke kawanan? Ada Bu, alhamdulillah Ramli makin banyak job di luar, kami ada. Apa Jason? jadi dampaknya Yang tuh- bujur-bujur nama jawabnya ada. Ramli aja berarti bu. Ramli. Ada. Kita pengen tahu dari yang lain dulu. Ramli tuh kena terakhir gongnya loh. Oh, iya. Ya itu, Bang. Dampak positifnya alhamdulillah ulun kebagian juga job dari Ramli. Kan biasanya Pleteran, cipratan nih lah ulun ya. cipratan ada juga. Dan apa ya? Amun Ramli ada job ulun dibawain rancak biasanya kayak itu. Dan misalnya ulun kan dia dibawain Ramli, ulun jadi asistennya Bu. Membawakan apakah lah itu. Ini udah profesional loh. Nah, oke. Ramli sendiri apa dampaknya, dampak positifnya dari tadi selain sebagai pribadinya juga sebagai organisasi? Sebagai pribadinya ya himung dulu bola, himung, bangga, kemudian yang kita bisa dilirik oleh ya, instansi-instansi, kemudian media-media juga banyak yang pengen wawancara kita di media sosial juga gitu.
bertambah followers. Bertambah followers kau agasan jualan juga ya. Sudah ada yang menghubungi Bu, minta gitu kan. review-kan punya aku gini gimana aja. Baik, kita tadi kesannya kalau kita bicara artis komedi itu adalah tertawa, ya kan, tertawa dan kayaknya selengean tanpa konsep gitu kan. Tetapi kalau sudah masuk ke industri mau tidak mau kan harus juga berkonsep. Kira-kira dari teman-teman yang ini kan, kalau Ramli berapa tahun sudah berkecimpung di dunia ini? Di dunia Di dunia komedi ya. Bukan umur Ikam lah. Kalau kita di dunia komedi tapi belum masuk televisi lagi ya, itu dari tahun 2006. 2006. Kalau Jamal? Kalau ulun mulai dari umpat lomba bagi bahasa Banjar lah. Itu Ulun tahun- dasarnya di situ dari SMP. SMP itu umur 14-an ya. Iya, 15. ya sekitar umur itu. 14, 14 15 dari SMP, habis itu ke SMA itu masih mengikuti lomba bagi bahasa Banjar sampai akhirnya ke Duta TV di 2015. Oke. Hanya kenal lawan ini. Oh, jadi dipertemukan di acara Mahalibio Duta TV ya. Oke. Kalau Fajar? Kalau Fajar? Kalau di dunia komedi mulai dari 2016 dari Sama berarti lah. 16 sama kabar Ramli. Ya, 16 juga. 15. Kemudian masuk pertama di Duta TV kan. Oh ya, berawal dari di sekolah lompat lomba bagi kisah sama kayak Bang Sama Jamal. biasanya. Dan akhirnya Amang Icam nih. ya Amang, paman. Ini paman ulun. Dan dipertemukan juga lawan bubuhannya nih di Mahalabio Duta TV. Kita masih akan bedah lagi bagaimana pada akhirnya dari yang awalnya mencintai budaya tradisional yaitu kisah bahasa Banjar sampai pada akhirnya berkembang kepada seni komedi yang bahkan kalau di Mahalabio itu dikatakan ini bagian dari stand up komedi tradisional. Kita akan kembali masih ngobrol dengan 3 orang yang loco benar. Kita kembali sesaat lagi. Malahan bertepuk tangan. Ibu buah nikam tuh lah belum muncul lagi Mahalabio sudah hendak mengambil alih, ampun kulina. Seru. Jadi kita masih ngobrol dengan trio Fajar, Jamal, Ramli. Adakah ngaran kalian bertiga tuh? Yang Kalau- khusus kalian bertiga? Kalau trio belum ada, Bu. Oh, Kalau yang 4 kami sudah ada punya Fantastic Four. Fantastic Four. Satunya mana? Kalau trio itu perkirakan aja karena sampai akhir dengan wawancara ini udah harus ada nama tuh, nah bertiga itu apa gitu lah. Trio Kalau Han. berdua bang apa? Kalaunya biasanya sama Fahmi, Boy. Jadi 2 Rami ya. Kalau ulun lawan Pajar jadi 2 kemanakan. Fahmi van der Roos. Iya. Mana orangnya? Gitu. Hari ini lagi ngajar, Bu. Aja. Baik, kalian sebetulnya kan punya profesi masing-masing ya, Ramli, Jamal, Fajar. Sebelum kita ke pribadi-pribadi masing-masing, kita ngobrolin Paski dulu, yang jadi wadah untuk bersosialisasi, untuk ngumpul, dan pada akhirnya lewat organisasi inilah dikenal secara stratanya gitu lah ya, secara organisasinya sampai ke pusat. Nah, ketika didirikan pada zaman almarhum Pak John Tralala ya, itu kalian tuh sudah masuk atau belum? Belum. Jadi masih jadi butiran debu di mana kayak Iya, gitu lah benar. gitu kan. Latih kelambu, Bu. Nanti kan. Ya. Nah, ketika masuk ketuanya sekarang kalau di lokal siapa? Asidik. Asidik itu yang mana? Mungkin kalau Sama-sama juga di iya komedi iya juga. mungkin kalau Ibu lihat orangnya tahu. Ya, jarang kelihatan ya. Iya, Oke. lebih banyak di belakang layar Ya, beliau. pinanya nanti Paski collab dengan Duta TV, Mahalabio muncul lagi lah ya Boleh. gitu. Siap. Supaya kita juga ketemu dengan banyak orang. Nah, cerita soal tadi Paski menghimpun kan gini, organisasi itu satu sisi kadang-kadang hanya jadi simbol. Ujungnya berjalan sendiri-sendiri. Iya. Kalau di Paski itu seperti apa? Nggak seperti itu. Belum dijelaskan. Inilah pemandiran lo orang bergaya tak itu. Batu Pak. Sama seperti organisasi-organisasi yang lain juga Bu, orangnya juga di sana banyak tapi tidak semua yang aktif. Ya, pasti harus ada motornya Pasti ya. ada motornya. Jadi yang jelas kami himbau adanya Paski sini bisa mewadahi kami untuk berkarya. Yang mau aktif ya aktif Yang gitu ya. yang mau aktif
aktif yang mau, mungkin kita tidak menyalahkan mereka juga mungkin dengan kesibukannya atau juga jarak. Saat ini kan yang lebih banyak anggotanya masih di Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar. Jadi kami ingin adanya anggota Paski di Kalsel ini 14 menurut kabupaten kota lah. Apakah ada Pengda di kabupaten kota atau cukup Pengda Kalsel saja dan anggotanya seluruh kabupaten kota? Sementara untuk ininya cuma Pengda Kalsel Kalsel aja. dan anggotanya nanti kami mau seluruh Kabupaten kota. kabupaten kota. Oke, mari kita lihat. Ramli itu orang mana aslinya? Orang kelahiran Banjarmasin Bu, walaupun Banjarmasin berdarah kan- Timur Tengah kan. Apa tuh Timur Tengah apa? Timur Tengah itu apa? Abah kalian timur, mama kalian tengah. Oh, baiklah. Tapi begana dan hidup besar di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Kalau Jamal? Ulun Denmark Bu. Denmark apa tuh? Apa Di pulang belakang Denmark? rumah Udin menjual minyak lamak. Yang bunyinya berarti Wujudnya gambut tuh. Oh, Gambut. Iya. Berarti sudah ke negara sebelah loh. Nah, negara Iya, beda sebelah Kabupaten kabupaten. Banjar. Iya. Kalau Fajar? kalau ulun asli Brunei Darussalam, Bu. Apa itu? Mana itu? Apa itu? Brunei Darussalam, belakang rumah Junai, dapurnya terus ke dalam. Aslinya gambut ya, Bu. Anggombot. Oh, ini buah gabut 2 lawan 1 tuh Iya, nah. 2-1. Oke. Jadi sebetulnya menurut buahan Ikam, buahan kalian itu adakah informasi para artis komedian atau mungkin dari yang awalnya kayak Fajar sama Jamal itu dari Bekesah itu di seluruh kabupaten kota tuh banyakkah potensinya atau kayak apa? Kalau Bekesah bahasa Banjar banyak Bu. Banyak lah. Mm. Tapi yang kecenderungan untuk ke komedi? Banyak juga Bu, cuman Banyak. kayaknya kita saja kurang melihat karena Kurang merangkul ya. kurang merangkul. Kalau Bekisah ini kan udah jadi budaya kita, udah Betul, seharian dan kalau di Banjarmasin. itu kayaknya kalau ada unjuk bakat tuh banyak juga yang ini. Tapi kan ada ya Bekisah. Saya tuh beberapa kali menjadi juri unjuk bakat di lomba-lomba entah itu Putri Anu, Putri ini, ketika unjuk bakat mereka memang melakukan Bekisah. Cuma dilihatnya adalah sebagai sebuah hafalan untuk tampil. Iya. Nah, ini bedanya dengan yang hafalan untuk tampil dan yang memang jiwanya ada di situ kan akan berbeda. Kalau Jamal sendiri ngeliatnya kayak apa? Yang bujur-bujur memang orang tuh dia memang punya passionnya di situ. Kalau memang di situ biasanya nya Bekisah tuh belum apa-apa udah lucu dah ya. Kayak tadi Dari muka lah. Lihat dari muha aja udah kelihatan kalau nya Bekisah belum apa-apa. Contoh kayak kita kan ada kawan Caking. Sebelumnya Bekisah aja kan sudah lucu. Alhamdulillahnya ada orang kecelakaan sana tadi suruh minggir berdatangnya keluargaku jinya. Seakan yang dilihat kan anak warik ya kecelakaan. Itu kan lu udah bawaannya lucu dari muha, tanpa konsep itu biasanya. Tapi kalau ada kita Bu kawan yang memang full konsep. Contoh dulu kan waktu Mahabio ada si Adan itu kan dari semua yang nya tulis sama yang nya bawakan tuh sama. Jadi Tapi tetap lucu. tetap lucu, tergantung orangnya masing-masing. Baik, bagaimana menjawab? Nah, ini menarik bahwa ada autentik masing-masing, ya kan ciri khas masing-masing. Dan itu nggak bisa dipaksakan pastinya. Konsepnya Ramli, Jamal sama Fajar mungkin beda dengan teman-teman yang tadi disebutkan ada Fahmi, ada siapa tadi ketuanya teh Asdik dan lain sebagainya. Yang menarik adalah kalau Ramli, Jamal, Fajar yang ada di sini aja konsep tampilannya itu kayak apa? Kalau Ramli kayak apa? Tampilannya seperti ini Bu. Kalau ini di jualannya ke luar itu biasanya 2. Pertama seorang pemuda yang kisah bungas walaupun kada bungas. Atau jualnya 1 seorang kakek tua yang menyebalkan, yang membari muar. Semua Timur Tengah ya lah. Iya, semua Timur Tengah itu yang membari muar. Konsepnya itu Konsepnya yang menjadi personality yang ditonjolkan itu. Ya, mungkin juga kami sebelum tampil biasanya ada sedikit berbicara bukan dari kawan kena ini. Walaupun spontan tapi kita harus ada juga konsepnya TikTok biar ada dapat TikToknya. Kalau Jamal? Kalau ulun biasa improv aja. Improv aja. Dari kawan-kawan. Artinya spontan-spontan. Nggih. Oh, jadi ada bola lambung bagian smashnya siapa gitu ya. Iya. Itu dibagi nggak sih ketika misalnya nih kalian mau tampil nih bertiga atau berdua. Konsep ngobrol-ngobrolnya itu wah ini yang ngasih bola lambungnya si X yang nyemes kan kalau kita lihat ya dulu inget zaman Jojon sama Cahyono begitu kan. Itu kita tahu bahwa tukang ngasih bola lambungnya adalah Cahyono, yang tukang smashnya akhirnya termakan oleh si
Jojonnya, atau mungkin di konsepnya OVJ kan juga seperti itu. Nah di kalian itu seperti apa? Sama kami juga mencontoh pelawak-pelawak terdahulu senior kami. Juga ada yang mengumpan, ada yang mengeksekusi, Oke. ada yang jadi kasetnya istilahnya sekarang. Nah, kasetnya. Nah pemilihan positioning itu gimana? Dilihat dari apanya? Kalau buahnya berdua gue menilai dari muha yang cocok untuk disambati jadi keset ya ulun gitu. Dan kamu rela? Ikhlas aja lah. Ikhlas, Bagian dari pertunjukan lah. Kalau dibawa keluar panggung mah kayak apa? Kayak berasa bergaya juga. Oke, gitu. Jadi kadang-kadang Karena udah terbiasa Bu, karena ini otak mulai lahir kan. Pilihan warna kulitnya dari lahir nih Bu. Pilihan warna kulit iya, ya. warna kulit lahir. Karena waktu lahir ada pilihannya ada 3 kan. Hirang, lutung, lawan latat. Sama aja, sama. Oke. Baik, balik ke pribadi ya. Sedikit flashback. Tadi kan organisasi, ya mudah-mudahan kita doakan Paski itu betul-betul bisa merangkul yang lainnya. Amin, Karena amin. sekarang industri yang menjadi ini kan industri masuknya ya, industri seni yang sudah menjadi bentukan komunikasi keluar nih, komedi ini termasuk yang bisa masuk ke segala suasana. Nah pertanyaannya adalah dari Ramli, Jamal, Fajar lah, ini yang 3 nyata gitu kan. Kira-kira hendak apa gasan memajukan Paski itu, selain kan tadi pengen merangkul, tapi merangkul namun kadada actionnya, action apa nah kira-kira orang tuh jadi mau gitu. Siapa yang menjawab? Ramli. Ramli. Jadi kami insya Allah dalam waktu Yang terpilih yang harus menjawab. kami sudah punya rencana, insya Allah dalam waktu dekat akan mengadakan lomba komedi Banjar. Oke. Apapun itu jenisnya, yang penting ada komedinya, ada Banjarnya. Misalnya berkisah, madihin, mau begrup, lawakan, terserah. Bikin dulu lombanya Lomba sekalsel. komedi, tapi terserah mereka mengekspresikannya dalam bentuk yang bagaimana, Iya, tapi judulnya komedi. Oke. Itu kapan rencana? Rencana dalam tahun ini mudah-mudahan bisa terlaksana di akhir tahun. Dan nanti ketemu bakat-bakat itu yang bisa diajak untuk gabung gitu kan. Nah dalam organisasi, menurut kalian organisasi Paski itu cukup memberikan wadah dan fasilitas nggak sama kalian di komedi ini? Cukup mempunyai pengaruh Bu. Oke. Kami Contohnya? sekarang punya wadah dan punya banyak teman lagi, relasi lah kemana-mana, sampai akhirnya kan kita bisa ke Jakarta ini gara-gara Paski. Ya, karena kalau nggak ada wadahnya mungkin siapa personal agak susah ya Agak gitu. susah. Oke. Nah kalau dari kita flashback sedikit lah, mengingat-ingat yang lalu. Tadi kan Jamal, Fajar gara-gara membaca Berkisah Bahasa Banjar. Yang ini memang kayaknya sudah dari awal juga sudah kayak itu. Sebenarnya kan pasti nih orang nih kan ini sasat ganal nih, sasat tuha, sasat dewasa gitu kan. Orang akan melihat bahwa adakah jaminan kehidupan dari dunia perkomedian ini, ya kan? Bahari itu pertama kali tajunnya kan oke, ini karena bakat. Tapi kan pasti perlu kekuatan untuk akhirnya milih, ya aku di sini gitu loh kan. Ramli kayak apa? Apa tadi Bu? Kalau di kesenian, Ibu tadi kan nanyakan lo. Mahasilakan kadaka dipertanyakan orang Kalau di kesenian, kalau menurut ulun baik di kesenian ini kada memberikan jaminan Bang. Ya. Untuk kehidupan kan, karena jaminan itu biasanya BPKB loh. Lain lagi jaminan. Bujur Pang. Kalau udah salahnya bujur benar. Ke benang merah ya. Oh, iya. Jadi sebenarnya kalau kita mengakui lah, untuk daerah kita masih belum bisa untuk memberikan jaminan untuk kehidupan, tetapi kami jadikan itu hobi. Jalani dengan ikhlas sambil kita juga melakukan pekerjaan yang istilahnya di luar utamanya. Yang utamanya. Oke, jadi ini belum bisa dijadikan utama. Kan kalau di Jakarta itu para komedian itu pun jadi utamanya. Kalau Kalsa belum. Tapi dari sini biasanya kami mengambil profesi yang enak, yang sejalan, misalnya kami bisa berlucu. Apa? Profesi Ramli apa Backgroundnya karyawan. Karyawan di perusahaan. Di perbankan. Karyawan di perbankan. Jamal? Ulun pengusaha Bu. Pengangguran banyak usaha. Fajar? Karyawan Bu. Karyawan juga. Nah pertanyaannya, apalagi ini bankers, perbankan lah. Lalu ini pengusaha mungkin jauh lebih
lebih nyaman lah. Karyawan kan harus ada ininya, ada aturan juga dengan perusahaan gitu kan. Kayak apa memadukan antara keduanya, antara di perusahaan kan ada juga perusahaan yang punya aturan apa namanya, apalagi perbankan lah, karyawannya kada boleh begini, kada boleh begitu, kada boleh begini. Apakah tetap cocok aja atau jangan-jangan masuk di perbankan isinya melawak tiap hari gitu lah, memberikan hiburan ke kawan? Kita akan kembali masih ngobrol dengan mereka. Pemirsa, ketika bakat atau hobi itu bisa menjadi tumpuan penghidupan dan kehidupan, tapi sisi lain ya mungkin juga tergantung tempatnya ya. Nah, untuk di Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih harus memastikan, berarti masih belum ada keinginan untuk keluar dari yang ada ini, atau gimana cara justru memadukan antara karyawan sebuah bank dengan hobinya juga menghasilkan uang sebenarnya ya, tapi mungkin karena tetap benar ya lah. Ya. Nah itu kayak apa? Jadi kalau di pekerjaan tuh prinsipnya ulun itu kita bagaimana, bukan ulun mencari pekerjaan yang bisa menyenangkan, tapi bagaimana ulun berada di situ bisa menyenangkan orang. Jadi ketika walaupun karyawan, buhannya tuh tahu passion ulun. Jadi ajak bercanda, bergayaan, bahkan diizinkan kalau ada job kapanpun di hari apapun silakan ambil. Pamit gitu ya. Wah, mantap lah. Karena sudah. Jawabannya sama. Sama. Oh, sama. Karyawan di mana? Di sebuah perusahaan juga. Kebetulan manajernya paman sendiri. Iya, sebut aja PT-nya kan ada Bapak aja, Res. Manajernya namanya Pak Jamal, Bu. Kayak itu. Jadi karyawan ya itu, Bu. Jadi jobnya berdua ya lalu. Baik, kita intinya adalah ketika kita mencintai sesuatu, insya Allah juga akan ada jadi pembuka rezeki jual lah. Nah, kalau dari job-job yang kaitannya dengan komediannya, di Kalsel ini kayak apa? Apa namanya tuh penghargaannya lawan volume banyaknya itu udah kayak apa kalau Ramli? Sekarang alhamdulillah lebih dihargai gitu, Bu, dari hobi kami sebagai pelawak, kemudian merambah ke MC. MC-nya basicnya MC-nya lucu ya, lalu diundang perusahaan atau apa, itu lumayan juga. Oke, ada ininya ya. Ada. Kalian mematok harga nggak? Tergantung acara, Bu. Tergantung acara. Jadi mematok harga mematok kan? harga. Ada rate lah gitu Ya, ada kan. rate-nya. Secara profesional kan tetap harus begitu kan. Karena lucu, terus kita di Kalimantan Selatan ini lebih keagamaannya lebih kuat lah, lebih kental. Jadi kadang kami itu diundang di acara Saprah Ama, Bu. Saprah Untuk Ama itu apa? penggalangan dana di acara lelang. Okay. Nah, kalau untuk acara kayak itu, Bu, kami kada tarif. Terserah aja Nggih, sama Bari. di bari urang kami sambut, kada dibari kami hadangi. Ada dong. Oke, tapi kalau kita lihat ya, kita bicara rate, penghargaan orang terhadap dunia ini ya, dunia komedi ini. Rate terendah sama tertingginya tuh yang kan masing-masing beda nih. Ramli paling rendah pernah dibayar berapa dan paling tinggi berapa? Ada apa? Ini kan kita bicara supaya juga terbuka pemirsa. Kalau ngundang-ngundang ya dilihat-lihat juga gitu loh kan. Terendah berapa? Paling rendah 100.000. 100.000. Oke. Itu durasi berapa lama? Durasi 1 jam. Oke, itu dulu di awal-awal. Dulu. Sekarang kan orang ada mau jual membayar 100.000 sudah terpilih lah. Ini naik gitu. deh, Bu, jadi 95. Sedikit turun. Kalau paling tinggi untuk di saat ini 2.500.000. 2.500.000. Ini 2.500.000 itu serangan. Iya dong. Sama lah lu aja di Kuala Kurun 5 juta seorang. Kan aku Serangan. waktu belum terpilih. Waktu belum terpilih. Jamal pakai apa? Pengalaman Pernah 50.000 berdua kan dulu. 55 Berduanya Nggih, ditambah nasi bungkus tuh. Tahu nasi bungkus. Nggih. Itu sedih lah. Itu Tapi diberi urang. untuk berpol 5 menit itu, Bay. Nggih. Kan begisah. Kalau MC ya 75.000 pernah. Nggih, kada dibayar pernah juga. MC di sasahi urang pernah juga. Itu pengalaman suka dukanya lah. Fajar? Paling rendah 30.000 pernah, Bu. 30.000. Ya itu tadi salawi 1.000 berdua tadi. Iya. Kan sama dua aku. Iya. Harus dijelasin kayak gitu. Tambah nasi bungkus berarti 30.000 bujur aja, Bay. Ini nasi bungkusnya 5.000 berarti. Tinggi berapa? Oke.
Paling tinggi, Pak. Tertinggi berapa, Mang? Pak, mau sepondok menyambat. Oh, berarti ini membagi lah. Manajer lu, Bu. Oh, manajer. Oke. Itu di gawian ada di acara Tapi kegiatan seni. intinya sebetulnya dari dulu yang tadi cuma 50 ribu bagi 2, dibayar terima kasih gitu loh kan, nasi bungkus saja, itu perjalanannya sampai sekarang ini sudah jauh lebih baik berarti lah. Biasanya sekarang nih ketika kalian sudah menempatkan profesional di sini, bandak harga kada? Bandak, Bu, 3 juta berdua. Betul enggak? Kami kirim press list aja, Bu. Press jam listnya. segini, Iya. oke. Artinya kan memang sudah harus seperti itu posisinya, kalau tidak kan orang nanti kada paham ya. Timbul diucapkan terima kasih aja kamu kayak apa, dihadangi lah di pintu kayak gitulah. Baik, kalau kita lihat pendidikan, Ikam tuh apa backgroundnya? Ya, background pendidikan. Eskom nih, Bu. Apa itu? Pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, jurusan matematika, Bu. Mantap. Apa? Ulun mendewakan kampus mana, Bu. Ah, Satu kampus di Banjarmasin, ambil jurusan teknik mesin waktu itu. serius teh. Enggih, sampai semester serius 8 kan? ulun ampe. Ampe kan apakah diterusakan? Habis deh ilmunya ulun cari, Bu. Ulun ada mencari ijazah waktu itu, ulun cari ilmunya aja. Oke. Fajar, Pak? Ulun dunia pendidikan, Bu. Pendidikan. Bimbingan konseling. Bimbing Baik, Kak. Walaupun orangnya bimbingan konseling kan enggak apa-apa. Selesai. Selesai. Alhamdulillah selesai, Bu. Selesai. Tapi karena melanjutkan akhirnya dari bidang itulah. Belum lagi, Bu. Mungkin kayaknya ada rencana mau ngajar juga. Artinya sih sebetulnya kalian menjalani semuanya tuh ya sekolah sampai ke perguruan tinggi, cuma Jamal lain yang mengaliri sorangan lah. Iya, Karena iya. itu kan apakah lah. Nah, itu. Tapi sekarang perusahaan yang digawe ini, Bu, di bidang itu, di bidang Bidang otomotif. itu. Nggih. Nah, ketika bicara bidang otomotif, kalian kan terbiasa komedi nih. Lah, Oke. Wanikam terbiasa. Oke lah, ini jadi satu perusahaan. Namun ketika ngomong bepandir yang sesuatu yang serius itu dipercaya orang nggak dayo? Oh, kalau ulun. Nah, apalagi ini kan bicara otomotif, bicara ini Bonikam tuh dipercaya orang nggak? Malah dari segi candaan itu alhamdulillah, networking bagus. nggih bagus. Kalau pian mun ulun mamar kibinyan dikira begaya terus. Kamu ini dari bener serius loh. Itu kalau urusan ke binian, kalau ke contohnya dagang, kalau kita dijual beli mobil itu justru bagus ya? Bagus nggih. Soalnya yang kita pajang misalnya mobilnya A, kita nulisnya B, weh. Mereknya kita bedakan. Jadi kan orang komen, pertama orang komen, itu lain mereknya ini ya. Kan sudah ada tanggapan dari orang lain. Oke, jadi marketing brandingnya keren lah. Kalau ini Bang di perbankan kaitannya apa dengan masyarakat tuh kayak apa, orang kawa aja kah? Bang anggap serius tuh nah mau haram li ini nah. Han. Serius bisa, Ah, kadang gitu. bercanda juga bisa, karena kita kan karena kita mencari nasabah, jadi otomatis kita kunjungan ke sekolahan-sekolahan, instansi-instansi. Dan itu ternyata dikenal ya dengan public dikenal, figurnya iya. dia telah kepopuleran. Dan itu aman jadinya. Aman jadinya. Banyak loh yang menyerahkan SK loh nikah. Orang lebih percaya kan, iya benar nih yang di TV ini. Ini kita Terima kasih dong sama Duta TV. Karena kita di Bujur Bae dikenalnya tuh memang artis TV lain, selebgram kayak yang lain kan, Bu, kawan-kawan kita di Banjarmasin rata-rata selebgram. Selebgram tuh bisa tutup orangnya, akunnya betutup orangnya kemana lah gitu. Kalau TV Kalau kami kalau bila diselesaikan. jalan kemana-mana, ini orang TV nih. Bukan malah view nih. Duta Nah, TV. itu. Jadi kalau buah ikam kepindah malah lain, kalian datangin Duta TV-nya. Tapi ini keren, kalian sendiri hidupnya itu loh, hidup keseharian itu kalian tuh sebecanda ini kah atau sebetulnya serius? Sama sebejanda ini juga, Lawan siapapun. sama siapapun. Jamal Bang, Ulun gitu, Bang. Alhamdulillah berumah tangga kurang lebih 8 tahun, ulun kada bisa. aman aja. Kada bisa. Bahkan ulun sarik lawan bini pun caranya ulun bergaya. Itu yang dilakukan lah. Tapi saya kalau aku napa bujuran? Itu Ika menganggapnya serius. Nah, terus kalau ini kan kita sudah nama udah dilihat, udah didengar, udah kancah nasional lah. Pastinya kan juga harus juga melihat apa yang ada di nasional supaya ya tadi orang lebih mengapresiasi, orang lebih apa ya, memberikan nilainya tuh yang lebih pantas. Kira-kira apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh para komedian khususnya di Kalsel supaya orang nih paham-paham pang gitu loh kan. Paham-paham itu dalam arti menghargai sesuai dengan price-nya gitu. Ada juga kan betawar habis.
Nah, kalau ketawa begini tuh berarti iya kan ada. Iya. Nah, kayak apa yang akan dilakukan oleh kalian yang sebagai senior? Sekarang kan posisinya jadi senior kan, nah, karena kakawanan yang mungkin akan masuk. Kita tunjukkan aja kualitas kita. Tunjukkan. Jadi mereka bisa aja menilai. Ada harga, ada kualitas kan. Biasanya jadinya kada purun juga misalnya. Makasih. Oh ya, kayak kita di alun-alun lah, diundang orang gitu. Bang, ya kami budgetnya kesan bulan sekian aja ya. Pas bulikannya ternyata beda dari yang dibicarakan, lebih naik gitu. Karena pas waktu melihat rame lah gitu lah kan. Lah ini kan umpat aja lah, apa jar bos lah. Kira-kira Bos lah. Kita akan lihat sesaat lagi prestasi yang dicapai oleh Ramli, tapi atas nama sebetulnya juga Pengda Paski Kalimantan Selatan. Kita akan kembali sesaat lagi. Ai. Oh, mau. Lain. Uma arainya. Siapa gerang yang menang tuh? Pina arai benar. Jadi nang mengikuti ini Fajar terus ah. Fajar, Bay. Tahu lah itu tugasan Pak Ramli. Ulun asisten beliau, Bu. Oh. Jadi di mana-mana nang mengikuti itu asisten lah katanya kan. Japai. Oh, apa tuh tulisannya? Paski Anugerah Komedi Indonesia 2023, seniman komedi tradisional terpilih. Coba selebrasi pemenang nih kayak Pak. Alhamdulillah. Ulun sangat bangga. Semalam kesalah-salah ulun saya, Bu. Gitu. tapi justru jadi penguat ya. Jadi bagus. Jadi akhirnya orang luar tuh tahu bahwasanya saya bahasa Banjarnya yang harusnya ulun. Oke. Tepuk tangan untuk ulun. Saya dah. Karena kalau orang yang tidak paham, ulun dikira namanya lah gitu lah. Ini kalian berangkat pakai dana sendiri kah? Diberangkatkan orang kah? Ada sponsor kah atau kayak apa nih? Jadi campur aduk. Ada mandiri kami juga, kemudian kita minta support juga sama pengusaha-pengusaha. Kebetulan pengusaha-pengusaha teman kita. Dan Paski juga. Dan diberi support ya. Disupport. Tapi apapun boleh lihat. Boleh. Jadi apapun barat lah. Barat. Emas bisa nih. Nggih, emas 30 karat. Katanya emas tuh sampai 24 karat dari 30. Tapi ini adalah kebanggaan dan kami Duta Televisi boleh ikut bangga ya karena mereka juga sempat berada di kita dan insya Allah akan lanjut. Ya. Baik, tadi ketika Paski mengatakan akan ada lomba dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Jadi panggungnya Mahalabio kita hidupkan kembali, bisa menjadi panggungnya untuk mereka gitu ya. Nanti tinggal kalian aja aturinnya. Pemirsa rindu kan mereka kembali dengan teman-teman yang baru, mungkin dengan talenta baru dari berbagai wilayah yang akan hadir di kita. Baik, tadi kan sudah ada penghargaan. Kotaknya mana? Oh ada, kotaknya bagus lah. Itu. Anu kurisaan, Bu. Tadi terdekat adalah pengen bikin lomba dan lain sebagainya. Sekarang ini kan masuk mau menjelang 2024. Biasanya para penampil itu terdiri dari MC-nya juga dianggap penampil gitu loh kan, terus juga belum lagi memang sebagai komediannya, terus juga artis-artis macam itu sudah mulai direbutkan. Kalian sendiri apakah sudah ada mendapat hilal terkait hal itu? Sudah ada bayang-bayangnya, sudah ada mulai yang menghubungi kontrak-kontrak. Nggih, cuman masih belum deal lagi. Kalau Pak Jamal? Lu sudah jalan malah, Bu. Oh, sudah jalan. Fajar? Kan saya takut nih, Bu, sudah jalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah komedi, penampil, artis, penyanyi dan lain sebagainya itu kan bicara profesional ya. Profesional masuk menghibur apapun siapapun penyelenggaranya. Pernah ada ini enggak pengalaman yang kada nyaman, apalagi ini kan menjelang-jelang pilkada, pilpres, pileg gitu kan, mereka mengumpulkan massa biasanya perlu penampil baik itu MC-nya maupun juga ini. Ada pengaruhnya kada lawan buah nikam itu lawan misalkan kerjaan utama dan lain-lain? Sampai saat ini aman, Bu, nggak ada pengaruh karena kita dapat izin tersendiri dari. Jadi warna apapun misalkan pengundang kada masalah? Nggak masalah. Jamal Bang?
Aman, Apalagi Bu. pengusaha aman lah, Aman. gitu kan. Kado saya Sini aja langsung ya. Ya manajernya ke sini lah. Ya, tapi menurut kalian sendiri apa namanya? Pesta demokrasi yang asik tuh menurut kalian tuh harusnya kayak apa sih? Nah ini sebagai politisi praktis. Dilihat dari sisi penampil, ya kan? Baik itu MC-nya, yang handle acara maupun juga pengisi acara. Yang asik tuh yang penting asik, damai, Bu. Tidak ada Asik, keributan. Nggih. Itu kalau di kehidupan nyata aman-aman aja Bang gue. Tapi kalau di sosial media nggih banyak juga Nah. kena serangan-serangan nggih, Serangan pajar atau serangan netizen? ya itulah serangan Netizen. ya. Kalau ketika kalian dianggap berwarna, ini kan Jamal nih mantan berwarna ya, Ya. Mantan, Bu. mantan berwarna. Ada pengaruhnya nggak ada lawan job dan lain Oh itu sebagainya? kalau yang itu ada apa-apa ya aman. Ada apa? Aman aja lah. Tapi dari ini kejulitan netizen aja lah. Nah ya itu. Itu netizen. Oke, kalau misalkan kita balik lagi ke konsep, jika rencana itu bisa jalan di Duta TV nih, gitu kan, di Duta TV menghandle adik-adik yang junior dan lain sebagainya. Kira-kira konsepnya masih sama dengan yang lama kah atau ada konsep baru dalam pikiran kalian? Tetap mengusung konsep lama, kita permak sedikit. Kita informasi. Biar ada kekiniannya. Mantap. Kekinian. Kekiniannya seperti itulah. Kekinian. Kayak gini ya. Kalau yang kita tidak bicara gender ya, yang perempuan tuh banyak nggak sih yang terjun di dunia komedi ini? Kurang Bu kalau untuk Kalimantan Kurang. Selatan nggih. Yang nyablak gitu tuh kan 1 ya, banding susah ya. 10 biasanya. Pernah ada masalah nggak dengan kenyablakan kalian? Pernah sekali lah. Kenapa? Pengalamannya Pak? Oh itu ya. Oh iya. Ya. Nggih, karena acara Saprahama di atas panggung ada ulama besar kan. Kadang kami kan karena akrab Bu. Jadi Ya. kan kami biasa bercanda dengan para beliau nih. Jadi kan penonton yang melihat tuh ya bahasanya Oma jangan ada adabnya Bang lawan guru aja. Padahal kan kami sudah ada koneksi gitu Di loh. mana-mana penonton dan netizen yang paling heboh ya. Iya. Gitu lah ya. Tapi apa pengalaman itu apa yang jadi pelajarannya? Kami Kan kalau misalkan terlalu resmi mungkin jadi kada seru gitu kan. Tapi sisi lain bisa jadi orang tidak terima dengan itu gitu loh. Ya pelajarannya ya kami mencoba mencari lawakan-lawakan tuh yang di posisi aman gitu. Tapi kada seru. masih bisa kita Masih. cari keseruannya. Oke, dan itu penting ya. Kalau Ramli pernah ada di dalam selama dari 2016 sampai sekarang, adakah pernah kepentok gitu loh, tiba-tiba tersalah lidah atau apa gitu? Itu tuh semalam kita berempat. Terus ya sama halnya sama itu juga. Karena dianggap kada beradab itu aja lah. Enggak. Tapi pengalaman yang misalkan tersalah ucap gitu kada ada. Kesalahan penyebutan nama seseorang itu bisa sering. Tapi tidak masalah. Tidak kan, masalah. kalau itu ya. Oke. Baik, Fajar, Jamal, Ramli, menurut kalian kan dunia komedi sekali lagi di luar Kalsel khususnya di Jakarta itu kan sudah menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, apalagi di stand up gitu kan. Bagaimana caranya agar di Kalsel itu bisa seperti itu? Kira-kira apa yang diperlukan gitu? Perlunya dukungan dari pemerintah setempat dan juga perlunya ini Kenapa pemerintah? dalam bentuk apresiasi. Oke. Tapi kan ini kan relatif yang swasta kan sebenarnya ya, yang pengundang-pengundang, atau memang kebanyakannya pemerintah? Swasta Bu. Swasta kan? Karena kalau pemerintah ulun ketujuh main di pinggir jurang biasanya. Jadi itu nggak tapi diundang orang. Dalam bentuk hal-hal dalam pemerintah biasanya kami mendapatkan tempat untuk latihan atau tempat Seperti itu. katakanlah dipinjami sebuah tempat, sebuah panggung. Latihan tuh perlu nggak sih sebetulnya menurut kalian? Kan Perlu, tadi perlu. kalau kata tadi Jamal, saya spontan. Fajar juga tadi jawabnya kan spontan gitu loh. Ramli juga spontan. Hanya ada beberapa yang memang berkonsep. Itu sebetulnya penting nggak? Sepenting apa untuk latihan itu? Penting bener Bang. Penting, sangat penting. Apalagi kita misalnya ada tambahan personil baru kalau yang sudah Menyamakan chemistry jauh lah. kalau sudah lawas nih biasanya berjalan dengan sendirinya aja. Tapi kalau ada tambahan, misalnya kan kita kan berempat nih. Nah, itu ada tambahan gabungan ke kawan-kawan Sahril, Fadil, yang Pemadihinan Bu. Nah, kadang kita perlu collab antara itu tadi komedi kata ya yang Mahalabiu ini dengan tadi yang
Madihin, yang budaya lain itu kayak apa menyambungkannya supaya tetap masing-masing ada nilainya tapi tetap lucu gitu nah. Iya, kami gabung kemarin ada itulah program kita Madihin Berkisah. Kami kolaborasikan. Kami kolaborasi. Madihin Berkisah. Jadi di dalam tuturan katanya itu nang belucu lah, belucu. Bisa madihin lah semuanya. Bisa sampai sedikit. Ininya Iya, menggandangnya. Jamal Bang bisa. Basicnya memang Madihinan, Bay. Madihin ya di pemadihinan memang seniman lah, Iya. intinya kan seniman. Hidup matinya sudah di seniman itu lah. Nah, terakhir kalau boleh berharap. Nah, kalau boleh berharap kada boleh itu kanal manajer ya, masing-masing harus ada harapannya. Harapannya di dunia komedi ini untuk kedepannya hendaknya kayak apa? Hendaknya mudah-mudahan dunia komedi bisa ya menghidupi kita lah istilahnya jadinya, dan mudah-mudahan media bisa selalu mendukung kita, salah satunya Duta TV. Oke. Jamal. Oke, harapan ulun sudah disampaikan oleh Ramli. Kada boleh ya, kada otentik lah. Lah kasih apa? Oke, harapannya itu tadi Bu, sama lah Ramli. Mudah-mudahan kawat dihargai untuk seniman-seniman Banua, karena dari dulu gue sampai hari ini untuk berkehidupan di seni itu kayaknya berat. Jadi harus ada penghasilan yang lain itu Iya, tahu konsen lah. jadi paksa jadi berusaha berhemat gitu nah, hanya terjun di dunia seni. Baik, Fajar kan usah nangis. Memikirkan apa? Setiap orang tuh harus punya kehendaknya sarang-sarang hendak, misalkan hendak berpisah kalau Jamal kah apakah kayak gitu nah. Iya. Ibu tahu bener. Harapan ulun Bu di komedi ini semoga dukung semua kalangan masyarakat pun pemerintah. Tinggi, berarti harapan nikah menjadi kawin 2023 nih. Oh, enak. Itu pengaruh nggak sih? Jadi nyambung pulang. Pengaruh kada sih posisi-posisi ketika berkomedi akhirnya dalam kehidupan sehari-hari? Ikam itu kan bagian kesetnya jar buhannya. Nah, itu ada pengaruhnya nggak dalam kehidupan sehari-hari dianggap kurang? Ada sekali boy, ada yang Nah, ada. suka nggak? Misalkan akhirnya orang jadi nganggap ikam mengkesetkan juga, menjadi hapakan juga kayak apa? Ulun kayak himbong boy disambatin. Terus sambetan dari luar. Ikam tuh sebenarnya serius nggak? Apa Bu? Sosoknya tuh sebenarnya Serius Bu. serius, kalau lagi menggarap sesuatu serius. Serius. Seriusnya tapi kada percaya tuh. Memang kalau bilanya bakawanan kayak ini gue memang biasa aja, tapi kalau urusan Yang profesional. Bisa Profesional. serius. Kayak Fahmi ya, Jo. Fahmi itu gara-gara ini Ramli Fahmi jadi kita Ramli ya, Jo. Orangnya lebih ke santai. Santai ya. Memang menanggapi semua ini dengan santai. Santai. Oke, baik, Fajar, Jamal, Ramli, selamat khususnya Ramli yang sudah terpilih sebagai komedian tradisional ya, komedian tradisional yang mewakili Paski Pemda Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang akhirnya jadi motivasi. Tiap tahun mungkin diadakan dan kita bisa muncul wajah baru, terus berinovasi baru. Mudah-mudahan kalian kan posisinya sekarang mungkin sudah di level menengah senior ya. Ada yang lebih senior tapi menengah senior, bisa juga memberikan ruang kepada adik-adik. Di dunia ini ada senioritas nggak sih? Yang ikam gitu. Atau senioritasnya dalam kelucuan aja? Dalam kelucuan ada aja sih 1-2 orang kan. Ya. Gitu. iya. Ada aja, itu udah biasa lah ya gitu lah. Tapi di kalian bertiga, ikam merasa di senioran kada? Kada wani ngaku, kada wani. Kada. Bukannya malah lebih merangkul. Aja. Baguslah dari Duta TV sendiri kami berharap bahwa ini menjadi spirit baru setelah kita agak pura-puranda dengan COVID kan kemarin, nggak ada live, nggak ada hal-hal yang bisa kreatifnya kan sekarang sudah dibuka lebar. Mudah-mudahan kehadiran adik-adik semua, saya sudah resmi karena ading-ading seberataan, teman-teman di Paski bisa diwadahi, Mahalabio bisa hidup lagi. Mahalabio itu kan betul bahwa programnya ada di Duta Televisi, tapi secara nama ini kan sebetulnya nggak bisa kita klaim karena Mahalabio ini memang menjadi budaya Kalimantan Selatan, dan ini program ini pastinya juga didedikasikan untuk masyarakat Banua. Kalian harus rawat, kalian harus jaga, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk yang lainnya.
Terima kasih ya, selamat ya Ramli, Jamal, Fajar. Harus mengucapkan kayak apa Fajar nih? Ya aku serahkan lagi nah. Pialanya aku serahkan lagi lawan Ramli. Fajar. Fajar kan Ramli kah? Ramli aja, Boy. aja kan Aduh. Ramli. Selamat ya, sukses untuk Ramli dan mudah-mudahan jadi motivasi untuk yang lainnya. Pemirsa, demikian obrolan dengan trio Ramli, Jamal dan Fajar yang dulunya tergabung di program Mahalabio dan mudah-mudahan bisa segera tayang kembali di Duta Televisi untuk mewadahi kreativitas anak-anak Banua yang memang punya kemampuan di seni komedi. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.